Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas bagaimana melakukan analisis terhadap data demografi dan konsep demografi juga ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih karena teman-teman sudah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Silahkan subscribe ya teman-teman supaya kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman-teman sekalian, saya awali dari pengertian demografi. Demografi itu apa, teman-teman? Ternyata demografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan graphein yang berarti menggambar atau menulis. Jadi secara harfiah, demografi berarti tulisan atau gambaran tentang penduduk, teman-teman ya. Jadi ini adalah data-data tentang penduduk, gambaran tentang penduduk. Saya sampaikan juga perkembangan demografi, teman-teman. Mungkin ini karena cukup ekstrim ya, teman-teman ya. Jadi perkembangannya sampai abad 18 dan 19 atau tahun 1800-an, 1900-an, demografi hanya mencakup perubahan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian. Migrasi waktu itu belum menjadi perhatian karena migrasi atau perpindahan penduduk antar wilayah pada saat itu masih relatif lebih rendah ya, tidak seintens seperti sekarang. Sedangkan mulai abad 20 atau 1900-an ini migrasi sudah begitu mungkin menjadi fenomena ya sehingga menjadi perhatian para demograf. Nah, teman-teman sekalian, mulai abad 20 demografi sudah mengkaji ya antara jumlah keterkaitan ya antara jumlah distribusi komposisi penduduk yaitu dikait-kaitkan gitu ya. Dan makanya ada gambar piramida penduduk itu kan keterkaitan antara jumlah penduduk, jenis kelamin, umur, kelompok umur itu ya. Kemudian ada komponen utama pertumbuhan penduduk juga bertambah, bukan hanya fertilitas dan mortalitas, tapi bertambah dengan migrasi. Jadi kalau menghitung pertambahan penduduk itu tiga komponen utama itu menjadi faktor yang dihitung. Serta demografi di abad 20-an itu sudah membahas tentang determinan atau penyebab dan konsekuensi dari perubahan penduduk. Teman-teman sekalian, demografi ternyata ada pelopor utama ya teman-teman ya, bahkan disebut pendiri. Dia adalah John Ground ya, yang lahir 1620 dan meninggal 1674. Ini warga negara Inggris. Ground adalah pelopor dalam pencatatan statistik penduduk. Nah, teman-teman nanti bisa browsing tentang John Ground ini. Apa saja ya, produknya apa saja, bagaimana dia melakukan pencatatan tentang penduduk. Nah, ini teman-teman, ini sebagai tadi sudah saya sampaikan bahwa abad 18 sampai 19 itu demografi cakupannya hanya sampai kelahiran dan kematian. Sedangkan pada abad berikutnya, abad 20, demografi sudah bukan hanya kelahiran tetapi sudah memasukkan migrasi, bahkan mengkait-kaitkan ya antara komposisi, jumlah, distribusi ya, kemudian determinan itu sudah menjadi kajian di ilmu demografi. Ini mulai abad 20 teman-teman ya. Tapi ini sih bukan dihafal ya, hanya dipahami saja untuk pengertian teman-teman sekalian. Nah, ini komponen pertumbuhan penduduk, teman-teman ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas adalah kemampuan seorang wanita secara real untuk melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang senyatanya dilahirkan. Ini fertilitas ya. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah jumlah anak, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Kemudian mortalitas adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Ini mati mortalitas, tanda-tanda kehidupannya itu hilang, bernafas, denyut jantung, ya, dan sebagainya. Kemudian migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap. Ini adalah migrasi. Ini yang dihitung pada menghitung pertambahan dan pertumbuhan penduduk, teman-teman sekalian ya. Kalau pertumbuhan penduduk sih nggak sampai ke migrasi. Sampai juga karena itu kan melihat pertambahannya. Tapi kalau di rumusnya nggak sampai
memasukkan migrasi. Baik, teman-teman sekalian, ini ukuran-ukuran dalam demografi, ada angka ya, ada angka kelahiran, angka kematian, kemudian ada banyak. Ini banyak itu berarti bilangan absolut ya, teman-teman sekalian. Misalnya jumlah penduduk Jakarta sekian gitu, itu berarti banyaknya. Kemudian persentase adalah jumlah kelompok pada suatu dibandingkan kelompok secara keseluruhan. Ini persentase kemudian dikalikan 100. Kemudian ada proporsi atau bagian ya, bagian dari sebuah apa bagian atau dua bagian dari sebuah bagian keseluruhan. Dari keseluruhan jumlah, itu namanya proporsi. Proporsi kadang-kadang juga dikalikan dengan angka 100, kemudian ada rasio atau perbandingan, kemudian ada angka konstantanya ini teman-teman. Mungkin ini untuk memudahkan ya bilangan pecahan. Misalnya harus dikalikan 100, 1000, 100.000 itu maksudnya supaya memudahkan memudahkan penerimaan, memudahkan memaknai ya sebuah angka. Kalau pecahan kan susah. Kemudian ada insiden atau jumlah kejadian, prevalensi adalah tingkat penggunaannya teman-teman ya, prevalensi, kemudian kohor. Kohor ini adalah menghimpun data dari sekelompok orang yang punya pengalaman demografi yang sama. Misalnya kohor ibu hamil ya, semua ibu hamil dikumpulin, kemudian didata ya pada tahun tertentu ya, pada tahun yang sama. Itu ukurannya teman-teman. Nah ini angka ya, misalnya angka teman-teman tadi saya sampaikan, angka merupakan salah satu contoh ya dalam ukuran demografi. Ada 3 macam, angka kasar ya, growth rate ya, kemudian angka spesifik atau specific rate, atau angka bersih net rate ya teman-teman ya. Kalau di program kependudukan keluarga berencana, angka itu sering dipakai misalnya untuk angka kematian ibu ya misalnya ya. Ya, kemudian angka fertilitas TFR ya, total fertility rate dan sebagainya ya. Ini juga banyak dipakai di program KB. Kemudian teman-teman sekalian, insiden, ini insiden kurang huruf N teman-teman ya. Insiden ini berarti adalah banyaknya kejadian kasus ya pada periode tertentu, pada suatu wilayah tertentu. Contohnya terjadi penyakit muntaber selama bulan November itu di kota Semarang ya 25 orang, itu berarti insiden atau kejadian. Kalau kejadiannya ekstrim itu sering disebut kejadian luar biasa ya, misalnya terjadi 5 kematian ibu ya, misalnya pada kecamatan tertentu atau kabupaten tertentu, itu kejadian luar biasa. Itu insiden. Kemudian rasio adalah perbandingan teman-teman ya, perbandingan antara kelompok-kelompok dari suatu karakteristik demografis ya. Contohnya adalah rasio jenis kelamin atau seks rasio. Misalnya seks rasionya adalah 101 misalnya, berarti terdapat 101 kelahiran laki-laki ya, terdapat 101 laki-laki ya di antara 100 perempuan. Itu namanya perbandingan. Jadi setiap ada 100 perempuan, di situ ada 100 laki-laki gitu. Itu seks rasio. Kemudian teman-teman, itu proporsi merupakan ukuran relatif ya, sekelompok atau suatu kelompok ya, dari dua kelompok, dari suatu demografi. Misalnya ada pengguna kontrasepsi, laki-lakinya adalah sepertiga, kemudian selebihnya adalah perempuan, misalnya itu adalah proporsi. Atau proporsi penduduk kawin ya, misalnya pada satu wilayah yang nikah atau yang kawin hanya 1/4-nya atau 2/3-nya dan sebagainya, itu adalah proporsi. Kemudian teman-teman prevalensi, ini kurang pula hurufnya, saya banyak typo ya teman-temannya. Prevalensi adalah tingkat penggunaan teman, prevalensi penggunaan kontrasepsi misalnya. Ya, ini prevalensi kalau di KB sering dipakai untuk prevalensi kontrasepsi ya, atau CPR ya. CPR itu kontraseptif ya, prevalence rate ya. Jadi
tingkat penggunaannya. Misalnya dari sekian pasangan usia subur ya, dari 100 pasangan usia subur, 60 orangnya adalah pengguna pil itu. Atau dari 1000 pasangan usia subur, 600-nya adalah pengguna kontrasepsi, itu prevalensi. Nah, berarti sekian persen pula ya teman-teman ya. Kemudian kohor adalah sekelompok orang yang diteliti atau dicacah karena punya pengalaman yang sama. Saya contohkan tadi ada misalnya di suatu kecamatan semua ibu hamil dicacah, didata, dimonitor ya dari awal kehamilannya sampai melahirkan pada waktu tertentu dan pada periode yang sama. Periode itu kan waktu sama ya atau tempat tertentu. Teman-teman sekalian, lalu dari mana kita mendapatkan data-data demografi yang mau dianalisis? Ini secara umum kita bisa golongkan menjadi registrasi vital. Ini yang pertama adalah registrasi vital. Artinya data demografi kita ambil dari pencatatan dan pelaporan atau pencatatan di sistem informasi kependudukan. Ini ada di desa kelurahan ya, diawali dari desa kelurahan. Orang lapor ya, lapor kelahiran atau melaporkan kejadian kematian itu di desa atau di petugas di kelurahan itu dia dicatat. Nah, kemudian dia disetorkan ke tingkat kecamatan dan nanti di kecamatan direkap dari semua desa. Itu registrasi vital yang diselenggarakan pemerintah. Banyak plus minusnya ya teman-teman masing-masing ya antara registrasi, sensus dan survei. Kalau sensus berarti kita mencacah semua sensus penduduk misalnya itu semua jiwa dicacah. Survei berarti pengambilan data dengan menggunakan sampel ya. Ini survei, ini sumber data demografi. Survei banyak kita pakai juga teman-teman ya sebagai analisis demografi. Ada survei kesehatan, ya, misalnya survei kesehatan demografi atau SDKI ya, survei demografi dan kesehatan. Kemudian ada survei antar sensus ya juga ada. Ini teman-teman ini mungkin saya lalu apa ya bedanya sensus dengan survei? Kalau sensus tadi kan seluruh itu, cakupannya kan seluruh penduduk, kalau survei sebagian penduduk. Kalau fleksibilitasnya, kalau sensus dilakukan secara periodik, teman-teman ya, sensus itu harus dilakukan secara periodik. Kalau sensus penduduk itu dilakukan per 10 tahun. Misalnya ya, tahun 1980 ada sensus penduduk, kemudian 10 tahun kemudian ya 90, tahun 2000, 2010, 2020 itu sensus. Kalau survei bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Kemudian topik yang dikumpulkan, kalau sensus itu ditekankan pada demografi, sosial, dan ekonomi secara umum. Tapi kalau survei lebih spesifik, lebih beragam sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, data-data itulah yang dipakai dalam analisis demografi, teman-teman sekalian. Berikutnya, teman-teman saya sampaikan ukuran fertilitas. Nah, teman-teman kenapa saya sampaikan? Karena untuk menganalisis demografi, kita kan harus hitung dulu ini setelah kita dapatkan data kelahiran misalnya. Maka harus dihitung itu ASF-nya gimana? Age Specific Fertility Rate. Ini adalah angka kelahiran ya per 1000 perempuan pada kelompok umur ya, age specific ya. Spesifik itu usia spesifik. Biasanya adalah kelompok umur 5 tahunan ya. 1519 misalnya ASFR 1519 berapa angka kelahirannya itu per 1000 perempuan perempuan kelompok umur tertentu. Kemudian TFR total fertility rate. Nah, teman-teman, angka TFR didapat setelah age specific fertility rate-nya itu sudah diketahui. Ini ASFR biasanya dikalikan 5 ya, 5 kali 5 kali 7 kelompok umur ya ASFR itu ketemu TFR. Ini teman-teman nanti bisa dibaca di naskah ya mungkin ya teman-teman atau di bahan ajar. Kemudian NRR net reproductive rate ya. Banyaknya anak perempuan yang dilahirkan setiap perempuan. Jadi NRR adalah jumlah anak perempuan yang dihasilkan oleh setiap ibu ya. Jadi setiap ibu itu hanya melahirkan berapa karena ingin mengetahui kalau misalnya ibu kan kalau bahasa teknisnya kan dia adalah mesin reproduksi ibu gitu ya. Nah,
penggantinya ada berapa? Nah, kalau NRR1 maka satu ibu melahirkan satu perempuan ya. Jadi satu mesin produksi yang sudah tidak bisa dipakai, kemudian akan digantikan oleh satu mesin lagi. Nah, ini akan menyebabkan penduduk tumbuh seimbang. Teman-teman sekalian, kemudian ukuran mortalitas ada CDR ya, ada CDR ya, ini angka kematian kasar per 1000 penduduk. Ya. Kemudian ASDR, age specific death rate, ini angka kelahiran menurut kelompok umur ya per 1000 penduduk. Jadi kematian pada 1000 penduduk pada kelompok umur ya. Jadi misalnya kelompok umur 0 sampai 4 itu angka kematiannya berapa, 5 sampai 9 angka kematiannya berapa per 1000 penduduk. Kemudian mohon maaf ini bukan NRR ya, NRR ini ukuran fertilitas ya, ini saya lupa ini teman-teman nggak apa-apa ya. Kemudian mortalitas masih ada yang sering dipakai di program kependudukan keluarga berencana adalah MMR atau maternal mortality ratio ya, rasio kematian per 100.000. Banyaknya kematian pada penduduk kelompok umur tertentu pada suatu periode per 1000 penduduk. Oke ya, kemudian ada PMR, perinatal mortality rate, ya banyaknya kelahiran mati ya, kematian janin ini kan perinatal, jadi kematian setelah mulai dari janin sampai 0,6 hari ya kelahiran. Ini yang MMR, saya minta maaf teman-teman, ini salah deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di modul yang dibagikan. Teman-teman sekalian, sedangkan ukuran migrasi adalah ada migrasi parsial. Ini migrasi sebagian ya. Jadi mengukur migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain ya, dari satu kabupaten ini dari asal dan tujuan itu sama gitu ya. Misalnya penduduk Jakarta pindah ke Bandung itu berapa, dari Bandung ke Jakarta itu berapa. Itu namanya migrasi parsial. Kemudian ada migrasi masuk, perpindahan penduduk masuk, migrasi keluar ya, keluar dari suatu wilayah, migrasi neto, migrasi bruto, migrasi, kemudian ada migrasi menurut kelompok umur. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya adalah analisis demografi, teman-teman, bagaimana kita melakukan analisis? Analisis demografi, teman-teman sekalian biasanya ada 3 pola analisis, ya, ada 3 model analisis. Yang pertama adalah melihat tingkat, ya, tingkat dan tren. Jadi supaya tahu tingkatnya ya, tingkat sebuah kejadian demografi kita harus hitung dulu. Misalnya angka kematian. Nah, angka kematian kasar per tahun itu berapa lah. Itu nanti kita akan lihat peningkatannya meningkat atau menurun gitu. Nah, trennya ini tren yang benar adalah tren. Trennya adalah bagaimana apakah terjadi penurunan pada umur tertentu atau kelompok umur tertentu pada tahun tertentu itu bisa dilihat. Yang kedua, model analisis kedua adalah pola dan perbedaan. Teman-teman, pola dan perbedaan itu melihat bagaimana pola kejadian demografis itu ya teman-teman ya. Polanya itu seperti apa. Kematian lebih misalnya ya. Pada suatu wilayah pada periode tertentu, pola kematiannya disebabkan oleh apa misalnya. Pola ya, pola. Kemudian polanya apakah ya, apakah sama antara satu daerah dengan daerah lain ya. Ini pola dan perbedaan. Ini jadi satu pola seperti apa? Apakah ada perbedaan atau tidak? Ya. Pola ya. Misalnya pola pertumbuhan penduduk. Ini pola pertumbuhannya adalah angka kelahirannya lebih besar, angka kematiannya rendah. Misalnya pola seperti itu. Kemudian antara satu wilayah dengan wilayah lain perbedaannya seperti apa? Kemudian yang ketiga ya, yang sering dipakai model ketiga adalah melihat determinan sebuah atau penyebab dari kejadian demografi. Misalnya teman-teman ada kematian ya, kematian yang tinggi di suatu wilayah. Kemudian kita telusur penyebabnya apa itu. Nah, teman-teman sekalian tentu butuh data lain ya. Jadi kalau kita melakukan analisis data demografi, kita memang harus punya data-data pendamping untuk dianalisis.
angka kelahiran kok tinggi ya, tentu kita harus melihat juga penggunaan kontrasepsinya bagaimana ya, kemudian pernikahan usia perkawinannya bagaimana ya, usia perkawinan atau usia pernikahannya seperti apa, itu bisa melihat ya, melihat ke sana. Jadi intinya ini adalah 3 model analisis demografi. Ketika teman-teman melakukan analisis harus ada data-data lainnya. Kalau kita ingin melihat fertilitas, menganalisis fertilitas, kita harus punya data lain pula ya, untuk disandingkan, untuk dipersepsi, untuk diinterpretasi. Baik teman-teman sekalian, bagaimana proses analisisnya? Itu yang pertama adalah kita harus punya data dari sumber apa, apakah dari sensus atau dari survei ya. Teman-teman, data sensus atau survei dalam analisis demografi biasanya tidak cukup hanya satu data ya. Kita harus melihat misalnya hasil sensus penduduk per tahun, per 10 tahun itu seperti apa ya, sensus penduduk 71 punya, 8 punya, tahun 90 punya, 2010 punya, kita harus punya ini. Nah, kemudian coba kita hitung ya dengan ukuran-ukuran ya. Kalau fertilitas tadi sudah saya sampaikan bagaimana menghitungnya atau ukuran-ukurannya seperti apa. Kemudian setelah punya hasil ya, ukuran misalnya sudah ketemu angka fertilitas ya, angka mortalitas, angka migrasi dan sebagainya, baru kita susun pada sebuah infografis ya. Berarti di infografis ini sudah ada tampilan hasil perhitungan, misalnya ada misalnya grafik atau piramida penduduk atau mungkin ada tabel ya sebagainya, itu infografis ya, diinfokan dalam bentuk gambar. Nah, supaya mudah kita interpretasi. Kalau hanya angka-angka saja, angka hasil ukuran-ukuran kan susah itu harus ditampilkan dulu di infografis. Karena nanti kalau di infografis itu nanti bisa kita kaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Setelah ada infografis, kemudian teman-teman melakukan interpretasi, menginterpretasi kejadian demografis, misalnya ada kenaikan TFR atau kenaikan penggunaan kontrasepsi atau ada kenaikan unmet need ya, susah ya unmet need ya, atau ada kenaikan misalnya migrasi atau penurunan atau perubahan apa, itu harus diinterpretasi ya dengan data pendamping atau mungkin dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Itu proses analisisnya ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Ini kita punya data. Kalau kita ingin bisa membuat piramida penduduk ya, maka kita harus punya beberapa variabel data. Kalau piramida kita butuh data kelompok umur ya, penduduk menurut kelompok umur ya, jenis kelamin menurut kelompok umur ya, itu harus punya ya. Nah, teman-teman, itu kita bisa bikin piramida. Nah, satu piramida saja mungkin ya kita bisa interpretasi, tapi mungkin interpretasinya kurang sempurna atau kurang lengkap. Kita punya beberapa piramida penduduk lah. Dari gambar ini kita bisa bisa menginterpretasi ya bahwa di tahun 1961 dan hasil sensus 71 misalnya, sensus penduduk 71, maka piramida penduduk kita termasuk piramida penduduk muda. Karena kelompok umur ya 0459 ini yang bawah ini lebih lebar, lebih banyak dibandingkan kelompok umur di berikutnya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Bisa jadi karena angka pertumbuhannya tinggi dan angka kematiannya juga tinggi ya. Jadi dia lahir banyak tapi dia tidak bisa bertahan sampai umur yang panjang lah, maka di atasnya itu mengerucut seperti ini ya. Nah, kalau memang terjadi angka kematian tinggi, apa sebabnya? Nah, itu determinannya. Nah, itu teman-teman sudah bisa membuat analisis. Kemudian contoh berikutnya, teman-teman sekalian, ini misalnya angka ya, kasar ini jadi kita bikin ya angka kematian per wilayah ya. Kalau ini contohnya di Asia Tenggara ya teman-teman ya.
Kita akan analisis angka kematian di Asia Tenggara. Kita dapatkan angka kematian kasar di berbagai negara di Asia Tenggara itu. Kemudian kita tahu berapa angkanya, kemudian kita wujudkan tabel seperti ini. Eh, ini bukan tabel ya, tapi grafik batang ya teman-teman, grafik batang. Kita kan tahu ini berarti rata-rata di Asia Tenggara ini 6,5 CDR-nya ya, ini rata-rata. Lalu negara mana yang di bawah rata-rata? Nah, ini kita akan tahu Brunei, Singapura, Malaysia, Filipina, ya, Kamboja, ya, Indonesia masih di bawah juga, malah sama di Asia Tenggara, mirip ya. Kemudian mana yang lebih tinggi angka kematiannya lah kita akan bisa lihatnya. Kemudian ditelusur kalau sudah tahu. Kenapa misalnya ya Brunei Darussalam itu angka kematiannya rendah. Nah, itu dicari penyebabnya ya dengan data-data kesehatan, data-data kematian dan sebagainya. Ini adalah analisis sederhana ya teman-teman sekalian. Kemudian contoh lagi kalau misalnya ini adalah grafik permukaan ya teman-teman ya. Kita akan melihat di grafik 1 tren angka kelahiran total atau TFR ya, sensus penduduk 71 dibandingkan dengan sampai dengan PK atau pendataan keluarga 2021. Ini teman-teman ya, relatif terus menurun ya dari sekian ya di tahun 71 5,6 kemudian terus menurun sampai sekarang 2,34 hasil pendataan keluarga misalnya. Kemudian grafik kedua adalah tren ASFR ya, age specific rate-nya khususnya untuk 15-19 tahun nih terjadi penurunan, kemudian di SDKI ya 97 naik ya, kemudian menurun lagi. Ini dicari sebabnya. Kemudian yang ketiga, grafik ketiga adalah tren median usia kawin pertama di Indonesia. Ini kalau median usia kawin pertama meningkat ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekedar apa, contoh atau secara sederhana bagaimana melakukan analisis terhadap data-data penduduk ya. Lebih lengkapnya teman-teman tentu harus banyak referensi, membaca apa dari berbagai sumber ya. Kalau ini hanya gambaran sedikit ya bagaimana melakukan analisis. Teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.